Media Islamnet dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Jadi bohong banget ya demokrasi itu, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Iya, sejujurnya begitu ya Mbak Bunga Intan. Ini memang demokrasi itu cuma topeng ideologis bagi mereka. Ya, ini di Inggris Perdana Menteri Anthony Eden misalnya itu bahkan pernah mengumumkan perang terhadap Mesir dalam krisis Suez tanpa terlebih dulu minta persetujuan parlemen. Bagi mereka yang berpikir jernih, orang menonton, orang melihat, dia menutup aurat, ya, berpakaian rapi, berbicara yang baik, santun, kan harusnya tidak beda jauh gitu ya sehari-harinya. Iya. Harusnya kan begitu gitu ya. Nah ini kan tidak. Jadi di depan yang lain tampil baik, kemudian di belakang tidak. Ini tentu juga masuk dalam kriteria orang yang munafik. Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, jumpa lagi dengan saya Mia Azizah dalam program Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan mengisi ruang dengar Anda dalam rubrik Female Chatting. Telah hadir untuk mengasuh rubrik ini Ustazah Insinyur Nani Wijayati, pengasuh Women's Chatting on Islam. Baik, kita sapa dahulu beliau. Assalamualaikum Ustazah Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustazah? Alhamdulillah khair, baik. Gimana Mbak? Alhamdulillah. Mia Azizah. Selain itu, kita juga kedatangan seorang tamu pada rubrik kita kali ini, yaitu Mbak Ratu Yasmin. Kita sapa juga. Assalamualaikum Mbak Ratu Yasmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Mia. Para pendengar yang budiman, kita akan berbincang-bincang dengan tamu kita dalam topik berputus asa dalam pandangan Islam. Oke, pertama-tama saya akan berbincang-bincang dengan tamu kita, Mbak Ratu Yasmin ya. Selama ini dalam kehidupan Mbak Yasmin, apakah pernah merasakan putus asa Mbak? Selamat sore Mbak Mia dan juga kepada seluruh pendengar di seluruh tanah air. Memang dalam perjalanan hidup seseorang kita pernah merasakan yang namanya senang, kemudian juga sedih dan susah. Itu memang selalu kita jumpai. Nah, pada saat kita menjumpai rasa sedih yang berkelanjutan, memang ada perasaan kita berputus asa. Pada saat kita merasa sedih, jadi pada saat sedih kemudian kita berharap rasa sedih itu cepat hilang dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang kita lakukan, biasanya itu kan berdoa. Nah, ketika kita berdoa dan terus berdoa, itu kan Allah itu biasanya tidak langsung mengabulkan apa yang diminta oleh seorang hambanya. Jadi kadang-kadang juga Allah mencoba sejauh mana mungkin kesabaran seseorang itu. Jadi pernah waktu itu merasakan. Jadi waktu itu saya pernah berputus asa ya kan. Saya pernah waktu itu sakit ya kan, sakit kok kayaknya nggak sembuh-sembuh gitu. Terus saya sampai nangis, saya sudah berdoa, saya sudah nangis, tapi lama-lama kenapa saya masih nangis gitu kan. Dengan menangis pun itu tidak akan menyelesaikan masalah dan juga tidak menyembuhkan penyakit saya. Jadi saya berpikir ya udah deh, saya mendingan mencoba untuk bersabar. Tetapi tidak hanya cukup di situ. Pada saat saya selesai kuliah, kemudian ingin mencari pekerjaan, wah itu kan kita menghadapi permasalahan yang baru. Orang lain udah dapat kerja, kita belum dapat kerja gitu kan. Di rumah tuh kerjaannya marah-marah gitu kan, ngomel-ngomel, udah gitu kok kayaknya dia kok ada perasaan orang itu kan kayaknya nggak lebih pintar daripada kita, tapi kok dia lebih cepat dapat kerjaan. Jadi ada perasaan menyalahkan kepada Allah gitu. Jadi merembet kemana-mana ya. Jadi merembet kemana-mana gitu, marah sama diri sendiri, marah sama orang tua, marah sama kakak.
Jadi memang perasaannya itu karena emang marah, kesal, sedih, berdoa pun kayaknya dilakukan terus menerus, tapi hasilnya itu kita merasakan bahwa hasil itu nihil, kok nggak ada jawaban dari Allah. Itu ada perasaan putus asa. Betul, Kemudian juga yang paling parah waktu itu pada saat saya pernah dekat dengan seorang laki-laki, kemudian laki-laki itu juga yang bersambut ya, Mbak? Iya, mau katakanlah sudah mau melamar gitu, sudah mau menikah. Kemudian tiba-tiba nggak ada kabar berita, jadi tidak ada pernyataan langsung dari dia memutuskan lewat SMS. Jadi seolah-olah saya tuh disepelekan, terasa terhina, terasa campur aduk sakit hati. Kok bisa-bisanya dia seperti itu? Pada saat itu tuh timbul rasa sedih, ya kan, sedih yang berkepanjangan, terus mendalam juga. Sampai-sampai waktu itu saya sempat kayak gini, saya sempat berpikir, ya Allah, kok hidup saya tuh selalu merasa sedih gitu kan. Tapi saya tidak pernah berkaca kepada orang lain. Pada orang lain pun ada ada suatu kenyataan hidup lah, bisa dikatakan seperti itu, yang lebih buruk dan lebih pahit daripada saya. Tapi saya hanya melihat kepada diri saya sendiri waktu itu, Mbak Mia. Iya, jadi semua persoalan ketika dibawa putus asa ya bisa jadi mendalam, jadi semakin lama semakin parah ya. Iya. Dan kalau sudah dalam kondisi yang berputus asa seperti itu, apa yang biasanya dilakukan oleh Mbak Ratu Yasmin? Iya, jadi pada saat itu memang kita tidak bisa berpikir secara jernih gitu kan. Pernah waktu itu saya tuh kayaknya udah deh saya pengen mati aja gitu kan. Astagfirullah. Iya gitu kan. Lagi ya, Mbak, ya? Iya, kalau diingat lagi ternyata setelah saya sekarang kan, jadi memang kalau orang punya masalah itu kita berada dalam satu kotak, di situ kita tidak bisa berpikir secara rasional. Tapi orang-orang yang di luar biasanya kan bisa berpikir secara rasional. Orang-orang itu sebetulnya yang harus bisa menasehati teman-temannya yang sedang bersedih gitu. Nah, pada saat sekarang saya sudah sudah melewati masa itu, kemudian saya baca-baca, ternyata jika seseorang pernah merasakan yang namanya depresi, katakanlah putus asa, sampai ingin melukai diri sendiri, sampai ingin bunuh diri, katakanlah pengen mati, itu sudah masuk dalam kategori depresi yang berat gitu, Mbak Mia. Gitu ya. Ini dari sudut pandang yang ilmu psikologi kejiwaan. Atau kejiwaan yang pernah dibaca oleh Mbak Yasmin ya. Oke, sekarang kita beralih ke Ustazah. Ini fenomena yang real ya Ustazah ya. Jadi fenomena anak muda sekarang menghadapi kenyataan hidup itu relatif lebih mudah patah gitu, lebih mudah patah semangat, lebih mudah untuk putus asa. Apakah kasus Mbak Yasmin tadi bisa dijadikan sebagai satu generalisasi bahwa anak-anak sekarang lebih mudah untuk berputus asa, Ustazah? Iya, baik pendengar yang budiman di seluruh tanah air, Mbak Mia dan Mbak Ratu Yasmin, alhamdulillah mau hadir dalam forum kita kali ini sebagai tamu istimewa kita. Mbak Mia, kalau saya boleh mencoba untuk menggali, pada dasarnya manusia itu sendiri sebenarnya fitrahnya diciptakan memang sudah memiliki sifat untuk berputus asa atau berkeluh kesah gitu ya. Kita bisa lihat dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 dan 20. Ayat 19 dan 20, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat suka mengeluh, suka keluh kesah gitu ya. Sifat dasar manusia sendiri itu memang sudah ada. Jadi ketika dikasih panas, Masya Allah panas banget gitu ya Ustazah ya. Itu salah satu contohnya. Jadi ini tidak hanya dimiliki oleh kaum muda sekarang aja atau kaum muda di metropolitan saja. Setiap manusia itu sebenarnya punya tabiat itu. Sejak Nabi Adam ya, anaknya Nabi Adam, Habil dengan Kabil ya, Habil dengan Qabil itu sudah merasakan itu. Nah, kemudian di ayat yang ke-20-nya, Idza massahu syarru jazua. Apabila dia ditimpa kesusahan,
sudah pasti dia akan berkeluh kesah manusia itu. Tidak ada manusia yang dia ditimpa kesusahan itu alhamdulillah gitu ya, aku ditimpa musibah. Jarang sekali, spontan. Pasti udah langsung ya Allah gitu ya, atau astagfirullah, masya Allah. Jadi yang udah kayaknya itu udah hopeless gitu ya. Di awal dikasih musibah itu pasti seperti itu. Jadi boleh dikatakan bahwa sifat putus asa itu sesungguhnya memang ada di setiap manusia gitu. Hanya kemudian apakah kemudian sifat keluh kesah yang menjadi dasar kemudian orang bisa berputus asa itu kemudian dikendalikan atau tidak, itu yang menyebabkan kemudian sampai membawa manusia itu bisa kemudian mengendalikan diri, menetralisir perasaan hatinya, pikirannya dengan baik, atau kemudian menjadi depresi berat seperti yang dialami oleh misalnya dulu ya Mbak Ratu Yasmin. Nyesel nggak kalau dulu misalnya tiba-tiba mengambil tindakan hangout? Iya, yang sampai. Iya, jadi sekarang tuh ada perasaan malu gitu ya Ustazah ya, karena padahal sih ada kasus yang lebih berat mungkin yang pernah dialami orang lain, tapi kita ngerasa bahwa pada saat itu kita problem kita itu yang terberat gitu. Betul, baik. Itu kenapa makanya kalau orang-orang tua dulu itu menyarankan janganlah kita suka silau melihat sesuatu yang di atas. Lihatlah sesuatu yang di bawah kita. Apakah ada orang yang lebih menderita dari kita? Apakah orang yang pernah mendapatkan ujian dari Allah, musibah itu yang jauh lebih berat dari kita? Ketika kita melihat fenomena itu dan orang itu bisa bertahan, tentu itu akan menjadi motivasi buat kita. Nah, jadi sifat putus asa ini akan bisa dialami oleh tidak hanya orang muda, orang tua pun bisa. Jadi secara umum memang semua bisa manusia ya. Betul. Kita lihat fenomena sekarang misalnya ada seorang ibu yang dia membakar anaknya. Betul. Ada seorang suami yang kemudian menyiksa istrinya. Gara-garanya cuma sepele gitu ya. Jadi itu mungkin karena apa? Faktor pemicu yang membuat orang itu sudah berputus asa itu sudah bertumpuk-tumpuk. Sudah cukup lama gitu ya, sehingga ketika ada sedikit saja masalah, kemudian dia bisa melakukan sesuatu yang fatal gitu, bahkan mengakhiri hidup gitu ya, mendahului takdir Allah, mencabut nyawa dirinya atau nyawa orang lain gitu. Nah, barangkali kita perlu melihat kenapa ini fenomenanya terjadi. Pertama, memang faktor-faktor pemicunya. Orang kalau lapar terus-terusan dia bisa putus asa. Kaitannya dengan masalah rizki ya, keyakinan terhadap rizki, keyakinan terhadap jodoh tadi ya, jodohnya udah di depan mata gitu, tiba-tiba dia meninggalkan gitu tanpa alasan yang bisa diterima. Orang kemudian frustasi dari situ. Ada yang berkaitan dengan takdir Allah ya, qada Allah. Biasanya ketika orang itu tidak bisa menerima dengan logika dia atau dengan kacamata rasional dia gitu ya, dia tidak bisa terima sesuatu itu menimpa kepada dia di luar kekuasaan dia, disitulah putus asa. Nah, makanya kuncinya adalah pada keyakinan sesungguhnya. Bagi orang-orang yang beriman, iman dengan keimanan yang sesungguhnya, ya putus asa itu bisa dikendalikan gitu. Nah, pendengar yang budiman, dari Ustazah Nani tadi digambarkan bahwa orang yang beriman tidak akan merasa putus asa jika dia tahu kunci-kunci yang akan menyelamatkan dia dari rasa putus asa tadi. Apakah sebenarnya kunci-kunci yang bisa menyelamatkan dia dari rasa putus asa? Nah, kita akan bahas pertanyaan tadi setelah kita dengarkan yang berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. Anda sedang mendengarkan Voice of Islam. Voice of Islam yang disiarkan oleh 245 radio di seluruh Indonesia. Untuk wilayah Jabotabek, Voice of Islam bisa Anda dengarkan melalui Harmoni FM Serang, Top FM Cilegon, Paranti FM Pandeglang, Nadafa FM Pandeglang, RSPD FM Lebak, Nurani Islam FM Kota Tangerang, RTC UI FM Depok, Teman FM Cibinong, dan Kisi FM Kota Bogor. Voice of Islam. Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Nah, pendengar yang budiman, Anda masih bersama saya, Mia Azizah dan Ustazah Nani Wijayati dalam rubrik
female chatting. Baik, langsung saja kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan Ustazah dan Mbak Ratu Yasmin ya. Kalau tadi Mbak Ratu Yasmin, Ustazah sudah menjelaskan bahwa memang putus asa itu sifat dasar semua manusia dan memungkinkan semua orang untuk bisa putus asa kalau tidak tahu trik yang bisa membuat dia recover atau sembuh dari keputusasaan itu. Kalau Mbak Ratu Yasmin sendiri, dari pengalaman masa lalu, apa yang membuat Mbak Yasmin jadi sembuh dari atau bangkit dari keputusasaan itu, Mbak? Iya, jadi pada saat katakanlah kita terpuruk ya dalam kesedihan pada saat itu, memang kita juga sebetulnya ingin bangkit, tapi kan waktu itu juga bingung kan gimana caranya. Pertama kali yang saya lakukan dulu meminta nasihat dari sahabat-sahabat dan juga dari ustadz, karena yang pernah dilakukan dulu oleh sahabat-sahabat Rasul itu kan pada saat mereka bersedih mereka selalu minta nasihat kepada Rasul. Tapi kan di zaman sekarang kan tidak ada Rasulnya. Jadi kita meminta kepada para ulama, kepada para sahabat kita, kepada orang-orang yang memiliki ilmu bagaimana untuk menghadapi perasaan depresi, tertekan atau putus asa. Nah, selain itu juga untuk kita supaya tidak berputus asa lebih dalam, lebih jauh, ada hal-hal yang lain yang dilakukan, yaitu menyibukkan diri sendiri. Dalam artian menyibukkan diri sendiri ini sifatnya yang ada nilai ibadahnya. Jadi waktu itu saya mengikuti kajian-kajian, kemudian juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu memang sosial gitu, supaya tidak semua permasalahan itu bisa terpecah, tidak terfokus pada masalah hanya satu itu lagi gitu. Jadi kita bisa memecahkan apa yang ada dalam benak kita. Jadi cari memang suasana yang berbeda gitu ya. Iya, cari suasana. Memang itu sifatnya memang tidak instan, butuh waktu yang lama, butuh pertama tadi kan tetap dukungan dari teman-teman, apalagi teman-teman dekat itu perlu sekali. Kemudian juga doa juga kita memang harus tetap berdoa pada saat itu. Kemudian juga memang harus ada aktivitas di mana kita harus bisa katakanlah bisa melupakan kejadian yang menyakitkan gitu kan. Jangan sampai malah kita berusaha untuk mengungkit gitu ya. Karena semakin kita kadang-kadang semakin kita berusaha untuk melupakan, itu akhirnya kita teringat lagi. Jadi supaya kita nggak ingat lagi, apa yang harus dilakukan? Harus ada aktivitas gitu. Karena memang yang namanya putus asa, yang namanya sedih itu kan, yang tadi Ustazah bilang memang bisa dirasakan oleh setiap orang, bukan hanya anak muda. Itu juga kasus yang dialami oleh teman saya, neneknya dia tuh bersedih karena dia merasa cucunya itu tidak memperhatikan dia lagi, akhirnya dia bunuh diri. Jadi pada saat cucunya itu sedang pergi mengunjungi orang tuanya, kok lama gitu, kok nggak ada kabar berita gitu, padahal waktu itu dia emang lagi sibuk, lagi KKN gitu. Jadi memang nggak bisa mengabari kepada neneknya bahwa saya itu memang lagi sibuk gitu, karena mama waktu itu kan neneknya juga belum ada handphone gitu kan. Kalau sekarang mungkin nenek sekarang kan bisa handphonean, bisa SMS-an gitu ya Mbak Mia. Nah, jadi kejadian waktu itu neneknya bunuh diri. Astagfirullah. Karena rasa sedih, merasa diabaikan oleh cucunya gitu. Jadi memang banyak orang ya kan, bagaimana untuk melalui rasa sedih itu, apakah bisa apakah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah atau juga menjauhkan diri dengan cara bunuh diri. Karena kasus yang akhir-akhir ini ya, orang berputus asa dengan bunuh diri massal. Iya gitu, apalagi anak-anak terhadap anaknya, terhadap pokoknya kasus yang kita lihat sekarang kan kasus pembunuhan orang tua terhadap anaknya. Gitu. Terima kasih Mbak Ratu Yasmin. Jadi bagaimana ini Ustazah Nani terkait dengan masalah ini, kan kayaknya akhir-akhir ini puncak keputusasaan di masyarakat kita itu, rasa putus asa itu semakin tinggi. Bagaimana sih sebenarnya cara mengatasinya bagi seorang muslim? Iya, baik pendengar yang budiman, saya kira kita perlu jernih berpikir. Pertama adalah pada masalah itu sendiri atau musibah itu sendiri ya. Kalau
manusia tuh biasanya dikasih musibah pasti yang disalahkan bukan diri sendiri kan, kalau nggak orang lain Allah gitu yang disalahkan. Dan ini tersirat betul di dalam surat Az-Zumar juga ayat 49, di situ disinggung a'udzubillahi minasyaitonirrajim fa idza massal insanu durru da'ana thumma idza khawalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilm. Jadi manusia itu bila ditimpa bencana, dia itu justru menuduh Allah gitu, menyeru kami, ini gara-gara gitu ya, ini gara-gara. Nah, seperti itu. Tetapi apabila kemudian Allah memberikan nikmat kepada manusia, justru dia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat ini karena kepintaranku, karena kepandaianku gitu. Lupa kalau dikasih nikmat pasti ya ini kan aku udah usaha keras, ini kalau nggak aku berusaha ya aku nggak akan dapat seperti ini gitu. Nah, tetapi ketika musibah ini terjadi, selalu yang dijustifikasi penyebab kesalahan itu adalah Allah gitu. Kita harus lihat bahwa sesungguhnya musibah itu, kalau di dalam surat Al-Baqarah ayat 286 Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa usaha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kata Allah katakan bahwa manusia itu tidak akan diberikan beban, termasuk di sini beban ujian, musibah gitu ya, kemudian dengan berbagai kesedihan, kemudian ketidakenakan ya, kerugian dan sebagainya, melainkan sesuai dengan kesanggupan manusia itu sendiri gitu. Ini Allah katakan demikian, dan kita akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang kita usahakan, dan akan mendapat siksa sesuai dengan kejahatan yang kita lakukan. Jadi proporsionallah kita memandang ujian itu. Pertama, apapun jenis ujian yang ditimpakan kepada kita, pasti itu tidak melampaui batas-batas kemampuan kita untuk menanggung. Nah, ini sudah menjadi diyakini betul, karena Allah sendiri katakan begitu. Jadi kalau tadi Mbak Ratu Yasmin diuji sampai hampir bunuh diri gara-gara ditinggal calon yang melamar dia misalnya, itu sebenarnya kalau kita berpikir bahwa Allah pasti memberikan kekuatan pada saya, nggak mungkin ini jatuh ke saya ujiannya kalau saya nggak kuat gitu kan. Nah, itu harus menjadi keyakinan kita. Kemudian di dalam surat Al-Insyirah misalnya ayat 5 dan 6, di situ Allah katakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, itu adalah satu pegangan buat kaum mukmin, kaum muslimin, bahwa sesungguhnya di balik sebuah kesusahan ya, itu pasti ada kemudahan. Nah, tinggal kita mau menjalani yang susah-susah ini dengan sabar dan tawakal atau tidak, karena kita akan menjemput kemudahan sesudah itu. Tapi dalam kondisi kita dikasih musibah kemudian kita berputus asa, maka kita nggak menemukan kemudahan, karena kita nggak mau melewatinya dengan kesabaran dan tawakal. Jadi itu adalah cara Muslim harus memandang musibah yang menimpa dia, sehingga dia tidak ditimpa putus asa yang berkepanjangan. Lalu bagaimana dengan misalnya banyaknya komentar nih ya, Mbak Mia maupun Mbak Ratu kan, katanya Allah itu maha kasih sayang, katanya Allah itu memperhatikan, katanya Allah itu mengabulkan doa. Kenapa kok dalam kondisi yang saya sudah seperti ini berdoa terus tapi Allah belum kabulkan gitu. Nah, misalnya seperti itu. Nah, saya teringat dengan satu nasihat ya di dalam kitab Nasaihul Ibad. Di situ dikatakan bahwa ada satu kisah di Bashrah itu, seorang itu di zaman dahulu. Di zaman dahulu ya, Basrah ya, di kota Basrah ya, di daerah Basrah, di daerah Irak ya, Mbak. Ya, betul. Nah, ada seorang yang soleh namanya Ibrahim, dia datang ke sebuah pasar di Basrah, kemudian dia dikerumunin orang. Dia ditanya dengan orang-orang di situ tentang satu ayat yang memastikan bahwa setiap doa itu pasti dikabulkan ya. Nah, ud'uni astajib lakum itu ya. Berdoalah kepadaku, niscaya pasti akan aku kabulkan doa itu. Nah, tetapi orang-orang ini mengatakan, kami itu sudah berdoa terus tapi kok Allah tidak mengabulkan. Gimana dengan ayat itu gitu. Kemudian Ibrahim bin Adam ini menjelaskan bahwa kalian itu menanyakan sesuatu yang sangat sangat penting gitu ya, dengan satu masalah yang sebenarnya terkait dengan mereka sendiri gitu. Ibrahim menjelaskan bahwa sesungguhnya ada beberapa sebab yang menyebabkan doa itu tidak terkabul. Dikatakan yang pertama adalah ada 10 sebab, ini diceritakan tapi mungkin gak perlu 10-10-nya kita bahas. Tapi salah satunya adalah kalian itu mengenal Allah tapi tidak mau menunaikan haknya.
Kadang kita tuh menuntut Allah pada saat kita butuh. Di luar kita butuh, kita nggak menunaikan hak-hak yang menjadi hak Allah, artinya kewajiban kita kepada Allah gitu. Jadi pada saat jodoh mau menghilang, kita minta sama Allah, tapi pada saat kita senang, kita nggak pernah bersyukur sama Allah gitu. Nah, itulah yang menyebabkan doa itu kemudian jadi semakin jauh gitu untuk dikabulkan. Kemudian yang kedua katanya, kalian suka membaca kitab Allah tetapi kalian tidak mau mengamalkannya. Nah, itu prototipe dari orang-orang sekarang itu kan sudahlah mungkin membaca kitab Allahnya jarang, tadarusnya aja, nggak tahu maknanya gitu kan, apalagi mengamalkan. Tapi dia setiap kali dapat musibah dia maunya dikabulkan sama Allah gitu ya. Jangan, kalau gitu beda doanya orang-orang yang memang dia soleh, orang-orang yang berusaha untuk menjalankan perintah Allah dengan yang tidak. Ini harus kita menyadari gitu. Kemudian yang berikutnya adalah katanya dia kalian itu menyatakan cinta kepada Rasulullah tapi kalian tidak mau melaksanakan sunnahnya. Nah, kalau kita lihat tadi Mbak Mia bilang zaman sekarang ini putus asa itu semakin tinggi. Kita lihat jangankan yang sunnah-sunnah gitu, yang wajib-wajib aja banyak dilanggar gitu. Gimana kemudian orang itu bisa tidak berputus asa kepada rahmat Allah, sementara dia sendiri tidak melakukan amalan-amalan yang mengantarkan dia itu menjadi keyakinan terhadap pertolongan Allah itu besar gitu. Nah, itu kemudian ini ada satu hal yang disampaikan juga, kalian selalu memperhatikan aib orang lain tetapi tidak mau memperhatikan aib diri sendiri. Nah, ini salah satu juga yang membuat rahmat Allah itu jauh dari kita kan, karena kita merasa takabur gitu. Merasa bahwa kalau orang tuh dilihatnya salahnya, aibnya tuh banyak, tapi kita sendiri nggak bisa membaca aib diri kita apa gitu. Yang terlihat adalah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan membuat kita jadi takabur, sombong, sehingga seolah-olah nggak butuh Allah. Padahal manusia itu nggak ada yang nggak butuh Allah. Ada saatnya manusia itu betul-betul lemah, yang dia membutuhkan zat yang maha tinggi yang bisa menolong dia. Jadi itu beberapa hal yang barangkali bisa membuat orang tuh kenapa cenderung sekarang itu banyak berputus asa. Jadi saya kira itu. Dari sisi yang utama tadi tentu dari sisi keimanannya ya Ustazah ya. Jadi dari sisi dia yakin bahwa Allah tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan dia. Dan selanjutnya juga dari aspek bahwa tadi tidak menunaikan hak-hak Allah, tidak melakukan sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah dan lain sebagainya. Terakhir Ustazah, pertanyaan yang terakhir dari saya, apakah tips-tips praktis yang bisa dilakukan ketika mungkin para pendengar female chatting sedang dalam kesedihan yang mendalam, yang sudah sedikit lagi nih mengarah pada rasa putus asa, supaya tidak sampai putus asa, atau mungkin kebetulan ada pendengar yang sedang berputus asa, apa yang bisa dilakukan oleh para pendengar? Mungkin ada doa-doa atau tips-tips yang praktis Ustazah. Iya. Baik, memang manusia itu tidak ada yang dia jiwanya tidak fluktuatif ya. Ada kadangkala iman itu naik, kadangkala iman itu turun gitu. Itulah yang menyebabkan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita satu doa supaya kita paling tidak dalam kondisi jiwa yang stabil gitu ya. Artinya lagi digencat dengan persoalan ya, dia nggak down banget, lagi dia dikasih kenikmatan juga nggak takabur banget gitu. Nah, mungkin dalam persoalan keimanan ada satu doa yang masyhur seperti ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik ya, atau ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinika wa ta'atik. Sama aja itu artinya. Artinya wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku dalam agamamu, dalam dinmu, keimanan kepada agamamu dan ketaatan kepadamu. Nah, ini satu kunci pertama gitu yang harus kita yakini, bahwa dengan keimanan yang sungguh-sungguh pasti insya Allah Allah akan menjaga kita dari tadi keputusasaan. Yang kedua adalah pada saat kita sudah mulai putus asa ini, kita harus ingat bahwa sebagai seorang yang beriman, kita tidak boleh berputus asa kepada rahmat Allah. Jadi rahmat Allah itu sangat luas. Yang kedua adalah kita harus ingat bahwa rahmat Allah itu melebihi dari segala yang tidak disukai oleh Allah. Ibaratnya seorang hamba itu sudah melakukan dosa sedalam lautan atau setinggi gunung, maka rahmat Allah itu melebihi
melebihi nggak sukanya Allah dari yang sudah dilakukan oleh hamba itu. Jadi pada saat orang itu sudah berniat ingin bunuh diri, itu kan sebenarnya sudah hampir ya dia melakukan satu dosa besar, tetapi rahmat Allah itu lebih besar dari itu. Maka yang kedua, ingatlah bahwa rahmat Allah itu melebihi segalanya gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya kira mungkin kita perlu mengambil yang apa ya, sudah banyak ini disosialisasikan dalam seni-seni Islam. Ada istilahnya, orang yang berputus asa itu seperti orang yang hatinya sudah mati. Hatinya itu sudah mati. Artinya sudah tidak ada cahaya lagi di dalam hatinya yang mampu membuat dia itu tertuntun pada kebenaran. Maka ada istilahnya tombo ati ya. Tombo hati itu obat hati untuk membuat hati ini hidup kembali. Apa obat hati itu? 5 perkaranya kan. Suka membaca Al-Quran, itu adalah obat hati gitu. Pada saat kita putus asa, lakukanlah pertama baca Quran, perbanyak baca Quran gitu ya. Sekalipun mungkin untuk mau membaca Quran aja, kalau ingat masalahnya kayak gitu kayaknya nggak, buka Qurannya udah meneteskan air mata, nggak apa-apa, paksain aja gitu baca Quran. Kemudian yang kedua, perbanyaklah sholat malam, karena pada saat itu kita langsung berdialog dan berkomunikasi, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat orang-orang yang kita curhati nggak mampu memberikan solusi, Allah Maha memberikan solusi kepada kita. Maka jangan lewatkan untuk kita meminta langsung kepada Allah dalam sholat-sholat malam kita, kan begitu. Kemudian yang ketiga, berpuasalah, misalnya perbanyak puasa, supaya dengan puasa itu kita diberikan satu ketentraman ya, kekhusyuan gitu hati, bahwa kita tidak emosional lagi, tidak membara lagi, tidak gampang dibisik-bisikin sama setan lagi gitu ya. Nah, berpuasalah. Kemudian yang keempat, apa itu? Obat hati, berkumpullah dengan orang-orang soleh. Jadi seperti tadi Mbak Ratu Yasmin mencari ulama, mencari ustadz untuk menasehati dirinya, itulah yang harus dilakukan. Jangan sudahlah lagi putus asa, ketemunya sama orang-orang yang ngasih waswis itu ya, semakin membuat panas gitu. Maka berkumpullah dengan orang-orang soleh supaya kita bisa mendapatkan nasihat-nasihat yang mengantarkan kita untuk kembali kepada Allah misalnya. Yang kelima, kita perbanyak zikir Allah. Nah, zikir Allah yang banyak, supaya dengan zikir itu kemudian masalah-masalah itu Allah berkenan untuk segera melewatkan gitu ya. Zikir pagi dan petang itu dirutinkan, karena Allah menjanjikan setiap orang yang berzikir di pagi hari maka dia akan dihapus kesalahannya, dijauhkan dari balaknya sampai sore nanti. Sore dilakukan zikir, maka dari sore itu sampai pagi hari Allah akan menjaga dia dari berbagai macam bala, ujian dan kejahatan yang menghampiri dia. Saya kira itulah senjata buat orang muslim supaya terhindar dari rasa putus asa. Oke, terima kasih banyak Ustazah. Jadi tips-tipsnya semoga para pendengar bisa melaksanakan bahkan sebelum musibah jatuh pada itu datang, rasa putus asa ya, betul Ustazah. Alhamdulillah, buat para pendengar, alhamdulillah pendengar yang budiman, itu tadi bahasan kita tentang putus asa dalam pandangan Islam. Satu hal yang bisa kita tarik dari bahasan tadi adalah memang manusia diciptakan dalam kondisi berputus asa, tapi bukan berarti keputusasaan itu akan semakin membuat kita terjerumus dalam jurang kemaksiatan pada Allah. Bahkan harusnya putus asa semakin mendekatkan kita pada Allah dan meraih keridhaan Allah. Oke, buat pendengar yang ingin bertanya, memberikan kritik, saran dan masukan, Anda bisa kirim surat ke radio kesayangan Anda ini, atau kirim SMS ke 0856 9492 4411, atau bisa juga melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Untuk informasi lebih jauh tentang Voice of Islam, radio-radio di seluruh Indonesia yang menyiarkannya, topik-topik yang akan dibahas, juga info-info lainnya, silahkan klik di www.gaulislam.com. Terima kasih. Saya Mia Azizah dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Nani Wijayati atas penjelasannya. Terima kasih banyak. Juga kepada Mbak Ratu Yasmin. Ya, sama-sama Mbak Mia. Terima kasih juga buat para pendengar yang telah setia mengikuti acara ini.
Pesan saya, sampaikanlah apa yang Anda peroleh dari acara ini kepada yang lain, agar rahmat Islam bisa segera tersebar luas, termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia pasti punya masalah. Ada yang rumit, ada pula yang klasik. Masalah kita masyarakat dan dunia semua pasti terusik. Allah menguji kita dengan masalah. Allah pun telah siapkan solusinya untuk menguji setiap dari kita, siapa hamba terbaik. Mari, mari menimbang masalah. Mari, mari menimbang masalah. Mari, mari menimbang masalah dengan syariah. Mari, mari menimbang masalah. Mari, mari menimbang masalah. Mari, mari menimbang masalah dengan syariah. Voice of Islam. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.